لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat siang. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners dalam Tribun Haji on the spot. Tribuners, hingga ke hari ke-20 operasional Haji 2025 pada Rabu 21 Mei 2025, lebih dari 25.000 jamaah haji Indonesia telah mendapat pelayanan kesehatan dari tim medis PPIH Arab Saudi. Kasus terbanyak yang ditangani adalah infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan dengan total 1.100 kasus disusul pneumonia sebanyak 22 pasien. Cuaca panas ekstrim di Mekah yang mencapai 40 derajat Celcius menjadi tantangan tersendiri bagi kesehatan jamaah. Tingkat kelembapan udara yang rendah mempercepat dehidrasi terutama pada jamaah lanjut usia. Kabid Kesehatan PPIH Arab Saudi Dr. Muhammad Imran mengimbau jamaah rutin minum air putih dan tidak memaksakan diri beribadah di luar hotel, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit bawaan atau komorbid. Musala di setiap hotel telah disiapkan sebagai tempat ibadah alternatif yang aman dan nyaman. Pelayanan kesehatan tersedia di Mekah, Madinah, serta di Bandara Jeddah. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah menjadi pusat layanan utama, khususnya menjelang puncak ibadah di Arafah, Indonesia. Dan juga di Indonesia juga bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit Arab Saudi seperti Saudi National Hospital di Mekah dan Rumah Sakit Al-Hayati Madinah untuk memastikan penanganan medis berjalan maksimal. Jumlah jamaah haji di Indonesia yang tiba di Arab Saudi terus bertambah. Hingga Selasa 20 Mei 2025 pukul 20 malam, waktu Arab Saudi totalnya sudah mencapai 129.400 orang, artinya 55% jamaah haji tanah air sudah berada di Arab Saudi. PPIH terus mengingatkan kesehatan adalah bekal utama untuk wukuf di Arafah. Jamaah di Makkah diimbau menjaga stamina, beristirahat cukup, dan mengikuti anjuran tim medis di lapangan. Mengingat puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah 9 Zulhijjah nanti. Tribuners, kali ini kita sudah terhubung dengan Media Center Haji yang juga wartawan tribuntimur.com dari Mekah. Ada rekan Mansur Amirullah. Selamat siang waktu Indonesia, rekan Mansur. Selamat pagi Ilu, di sini masih pukul 8 pagi ya. Tribuners, dapat saya laporkan cuaca saat ini 37 derajat Celcius di Kota Mekah. Saat ini saya bersama teman-teman Media Center Haji Indonesia di Kota Mekah, sementara bersiap untuk ke sektor untuk melihat langsung kondisi jamaah haji Indonesia di hotel-hotel Tribuners. Ayo, sementara di proses berangkat di atas RA. Dengan Nilu. Iya, dan juga untuk laporan terkait kondisi kesehatan jamaah haji di Tanah Suci, khususnya di Mekah saat ini seperti apa? Apakah ada informasi resmi yang disampaikan oleh PPIH, rekan Mansur? Ya, baik. Petugas penyelenggara haji Indonesia terus mengimbau jamaah haji untuk senantiasa menjaga kesehatan, terutama ketika sudah menunaikan ibadah wajib di Kota Mekah. Jamaah diimbau untuk memperbanyak istirahat, apalagi setelah kegiatan umrah wajib setelah tiba di Kota Mekah dilakukan. Mengingat cuaca saat ini di Mekah cukup terik, petugas kesehatan maupun petugas sektor yang bertanggung jawab di masing-masing hotel terus mengimbau jamaah supaya tidak sendiri untuk meninggalkan hotel, terutama di siang hari Tribuners, cuaca yang cukup terik. Di sejumlah kesempatan petugas haji selalu mengingatkan jamaah untuk selalu
istirahat yang cukup, tidak memaksakan diri untuk ke Masjidil Haram, mengingat kondisi saat ini mulai cukup ramai, terutama untuk jamaah lanjut usia maupun jamaah yang dengan riwayat kesehatan penyakit penyerta atau komorbid. Demikian juga dengan jemaah yang baru saja mengalami kendala baik itu di Madinah maupun di Kota Jeddah untuk selalu menjaga kesehatan supaya ketika puncak ibadah haji di Arafah nantinya 9 Zulhijjah mereka bisa berpartisipasi. Demikian itu. Iya, dan juga terkait kesehatan jamaah begitu rekan Mansur, seperti apa jika ada jamaah haji yang sakit saat wukuf di Arafah nanti, mungkin apa yang sudah disiapkan dari PPIH sendiri? Ya baik, itu puncak ibadah haji 9 Zulhijjah di Arafah nantinya petugas haji Indonesia terus mengingatkan jamaah haji untuk menjaga kesehatan. Arafah adalah puncak ibadah haji. Bagi jamaah yang tidak mengikuti wukuf di Arafah berarti ibadah hajinya dianggap tidak sah. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika ada jamaah haji tiba-tiba sakit sementara mereka sudah harus berada di Arafah atau wukuf di Arafah. Benar. Panitia petugas haji Indonesia sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Ada program layanan yang disiapkan khusus terutama bagi jemaah yang sakit ketika hendak wukuf di Arafah, namanya safari wukuf. Safari wukuf ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk safari wukuf dari Kementerian Kesehatan RI itu pesertanya adalah jamaah haji yang sementara berada di rumah sakit atau klinik kesehatan yang sementara membutuhkan perawatan. Sementara wukuf di Arafah adalah keharusan yang harus dilakukan oleh semua jemaah haji, mengingat ini adalah syarat haji, wukuf di Arafah. Mereka akan diberangkatkan ke Arafah dengan kendaraan khusus maupun peralatan kesehatan yang dibutuhkan selama di Arafah. Biasanya mereka diberangkatkan sebelum jam 10 atau jam 9 pagi waktu Arab Saudi, diberangkatkan dengan kendaraan khusus yang dilengkapi dengan fasilitas medis. Itu untuk jamaah yang sementara mendapatkan perawatan kesehatan di klinik haji maupun di rumah sakit yang ada di Arab Saudi nantinya. Sementara safari wukuf yang dilakukan oleh Kementerian Agama namanya safari wukuf mandiri, yaitu jamaah yang sudah didata oleh para ketua kloter maupun ketua sektor untuk diikutkan di safari wukuf mandiri ini, mengingat penduduk kesehatan jamaah yang tidak memungkinkan untuk berangkat ke Arafah secara mandiri, sehingga mereka ditemani oleh petugas haji dari baik itu dari sektor maupun petugas haji yang sudah ditunjuk sebelumnya oleh pemerintah, sehingga hak jamaah untuk menunaikan puncak haji di Arafah itu bisa terpenuhi. Jadi untuk mengantisipasi minimnya petugas untuk program safari wukuf baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari Kementerian Agama Republik Indonesia, salah satu solusi utamanya adalah mengajak jamaah untuk selalu menjaga kesehatan. Salah satunya dengan menghemat tenaga, menghemat waktu dan tenaga, memaksimalkan istirahat yang cukup, selalu memakai penutup kepala ketika meninggalkan hotel, dan tidak berlebihan dalam ibadah-ibadah sunnah selama di kota Mekah. Petugas haji Indonesia juga memastikan sosialisasi agar jamaah untuk sementara waktu tidak meninggalkan kota Mekah. Kegiatan-kegiatan ziarah seperti ziarah ke tempat-tempat bersejarah, misalnya mengunjungi Taif maupun ziarah tempat-tempat bersejarah di Mekah untuk sementara di pending atau ditunda sambil menunggu waktu yang tepat, mengingat aktivitas yang berlebihan bisa membuat jemaah haji kesehatan jemaah haji terganggu, Tribuners. Demikian itu. Ya.
Baik, terima kasih rekan Mansur atas laporannya dari Mekah, Arab Saudi. Kami menantikan informasi dan juga update berita terkait pelaksanaan ibadah haji lainnya dari rekan Mansur, dan kami ucapkan terima kasih, selamat kembali bertugas dan melaksanakan ibadah. Dan Tribuners, dapat kita saksikan setelah ini adalah berikut pernyataan Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Muhammad Imran MKM, tentang pelayanan kesehatan jamaah haji di Arab Saudi. Nangisor keong, nangisor tulisan, usahain. Ya, dulu musik ya. Ayo, tak yang kanan. Oh, untuk masjid. Saya sambutan itu lolos. Dikfil kulan wa qutil arwah wa hidayah ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nasi mudhital ba'si isfi. Ya Allah, mudah-mudahan Rasmi Gani senantiasa sehat walafiat, angkat penyakitnya ya Allah, anugerahkan keturunan yang soleh salihah ya Allah, amin. Ala hasimiyah ila ruh wal jasad Rasmi Gani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 22 kasus yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi, 22 kasus. ISPA itu sendiri sudah lebih 1.000 kasus ya, 1.100. Iya, jadi penyakit-penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji kita yang sudah berada di Tanah Suci ini itu mayoritas adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, ya, kemudian hipertensi dan diabetes. Itu yang kami temukan di kloter. Kemudian juga jemaah haji yang dirawat inap baik di KKHI maupun di Rumah Sakit Arab Saudi yang kasus paling banyak adalah pneumonia atau radang paru. Termasuk juga adalah penyakit jantung koroner. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, terutama pada para jemaah haji untuk menjaga kesehatannya secara mandiri. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh jemaah haji untuk tidak terjangkit penyakit maupun tidak terserang penyakit-penyakit atau mengalami kekambuhan penyakit kronisnya? Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Nah, itu paling penting, istirahat yang cukup. Ya, ketika tiba di Mekah ini istirahat yang cukup dulu, baru kemudian melaksanakan umroh. Dan setelah umroh juga segera istirahat, ya, dan tidak melakukan aktivitas fisik yang berat ya setelahnya. Kemudian pada saat jemaah haji beraktivitas di luar, ya, ini kami sangat anjurkan untuk selalu menggunakan masker, ya, karena ini merupakan senjata ya bagi kita untuk mempertahankan diri dari infeksi atau penularan penyakit melalui udara, ya, seperti ISPA. Kemudian jemaah haji yang
sedang menderita batuk pilek juga ini kami sangat sarankan untuk senantiasa menggunakan masker meskipun sedang berada di kamar, karena penularan penyakit apalagi apabila penyakit ini berpindah kepada kelompok tertentu seperti lansia atau mereka dengan penyakit kronis seperti diabetes, maka ISPA ini memang memiliki potensi untuk memberat menjadi pneumonia. Dan ini yang kita bisa lihat sekarang, memang angka pneumonia sudah mulai mendominasi di Mekah gitu ya. Dan kita harapkan ini bisa kita tekan melalui edukasi dan juga upaya kita bersama dengan jemaah haji. Kemudian yang berikutnya adalah minum air ya. Ketika berada di luar itu pasti akan terpapar dengan terik matahari ataupun juga hawa yang panas ya. Mekah sekarang itu aktualnya suhunya itu 42 derajat Celcius, tapi kelembabannya itu di bawah 30%. Kita di tanah air kelembaban itu di atas 70%. Nah, apa dampak udara yang kering itu ya? Suhu aktual itu kalau tercatat di termometer 40 derajat Celcius, tapi karena kelembabannya cuma di bawah 30, maka terasa seperti 43 derajat Celcius ya. Jadi feels like-nya itu seperti 43. Nah, ini yang juga sangat berdampak pada jemaah haji. Kenapa harus minum? Kami anjurkan minum 1 jam, setiap 1 jam itu minum paling tidak 200 cc atau 200 ml atau 1 gelas kecil, 1 gelas air mineral untuk sekedar membasahi kerongkongan dan juga untuk menghindari dehidrasi. Kemudian bagi jemaah haji yang memiliki penyakit kronis ini agar tidak memaksakan diri ya. Kuncinya adalah istirahat, apalagi saat ini sudah menjelang Armusna ya, dan Armusna ini adalah aktivitas di luar gedung selama kurang lebih 6 hari ya. Dan tentu saja paparan panas, kemudian juga cuaca debu gitu ya, dan juga di tengah kepadatan, semua hal ini bisa berisiko terhadap kesehatan jemaah. Nah, kita utamakan proses Armusna karena jemaah haji datang ke sini untuk berhaji selama menunggu di tanah air selama kurang lebih 15 tahun. Nah, prosesi haji itu yang ditunggu, sehingga kemudian ini memang perlu persiapan kesehatan fisik dan mental sejak awal. Nangisor keong, nangisor tulisan, kamu sa'i. Ya, dulu musik ya. Ayo tak tahu. Yang kanan. Teman di sini ya. Mau umroh itu ya. Oh, untuk masjid. Saya sambutan itu lolos saya. Jika yang dokternya dokter. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil kulan wa qutil arwah wa hidayah ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi. Ya Allah, mudah-mudahan Rasmi Gani senantiasa sehat walafiat, angkat penyakitnya ya Allah, anugerahkan keturunannya saleh salihah ya Allah, amin. Ala hasin ya ila ruh wal jasad Rasmi Gani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
22 kasus yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, 22 kasus. ISPA itu sendiri sudah lebih 1.000 kasus ya, 1.100. Iya, jadi penyakit-penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji kita yang sudah berada di Tanah Suci ini itu mayoritas adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, ya, kemudian hipertensi dan diabetes. Itu yang kami temukan di kloter. Kemudian juga jemaah haji yang dirawat inap baik di KKHI maupun di Rumah Sakit Arab Saudi yang kasus paling banyak adalah pneumonia atau radang paru. Termasuk juga adalah penyakit jantung koroner. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, terutama pada para jemaah haji untuk menjaga kesehatannya secara mandiri. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh jemaah haji untuk tidak terjangkit penyakit maupun tidak terserang penyakit-penyakit atau mengalami kekambuhan penyakit kronisnya? Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Tribuners, hingga hari ke-20 istirahat yang cukup. Jamaah Haji Indonesia, Siskohat Haji mencatat ada 35 jamaah haji yang telah meninggal dunia di Tanah Suci. Berikut diantaranya yang pertama Daima Suwaryo, berusia 65 tahun dari Jawa Tengah. Kemudian Johariah Nasir, 76 tahun dari Jawa Barat. Masih dari Jawa Barat ada Kasta Eman berusia 77 tahun. Kemudian ada Syamsuddin Bakri Mursani, 69 tahun dari Jawa Barat. Di Jawa Timur ada Nur Fadila berusia 45 tahun. Kemudian juga ada Nur Kusmitro Sudarno, 65 tahun dari Jawa Tengah. Ada Padila Sulaiman, 53 tahun dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga ada dari Kepulauan Riau, Abdul Qadir berusia 84 tahun. Ada Agung Dewanto, 51 tahun dari Jawa Barat. Kemudian ada Tarmizi Azari Usman, 69 tahun dari Bangka Belitung. Kemudian Yusman Johar, 56 tahun Kepulauan Riau. Amira Tayima Daman, 68 tahun Sulawesi Selatan. Kemudian Sagiem Karyo Dikromo, 76 tahun dari Lampung. Bakri Junaidi Abbas, 58 tahun dari Bangka Belitung. Kemudian ada Saidun Basirun Sena, 76 tahun dari Bengkulu. Kemudian Inten Retnowati, 56 tahun asal Jawa Timur. Kemudian ada Syahrul Hadi Salna, 69 tahun asal Bengkulu. Kemudian Ali Zainal Abidin, 66 tahun asal Jawa Tengah. Rahmat Slamet, 55 tahun dari Sulawesi Selatan. Karnadi Tiwan Tangso, 73 tahun dari Jawa Tengah. Kemudian ada Acil Suhud Yusuf, 81 tahun dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada Marhana Muhammad, 81 tahun dari Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Sodik Subadi, 64 tahun dari Jawa Tengah. Kemudian dari Sulawesi Selatan, 62 tahun atas nama Ambo Benu Petanini. Kemudian Sugito Adi Harjo, 84 tahun dari Sumatera Selatan. Kemudian ada Susanto Sumantri Noto Diarjo, 73 tahun asal Jawa Timur. Kemudian Aidi Madri Umar, 65 tahun asal Bengkulu. Ada Tri Mursal, 54 tahun asal Jawa Barat. Kemudian ada Atang Widarianudin, 64 tahun asal Jawa Barat. Muhadi Madris, 74 tahun asal Jawa Timur. Kusnandar Endi Adi Miharja, 67 tahun dari Banten. Kemudian Ganis Aribowo Supangkat, data belum di-input saat ini. Kemudian juga Hoirul Huda, 45 tahun asal Jawa Barat. Ada Sapo Pansili Lili, 79 tahun Sulawesi Selatan. Ada Yakub Abu Bakar, berusia 71 tahun asal Jambi.
Dan Tribuners, demikian tadi liputan terkait dengan ibadah haji dari Arab Saudi, dan juga Tribuners dapat mengupdate informasi menarik lainnya seputar haji dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Fahira Nurhairani Fahruddin menjadi jemaah haji termuda Papua Barat yang tergabung dalam kloter 25 embarkasi Makassar. Perempuan berusia 19 tahun ini menceritakan bahwa ia berangkat ke Tanah Suci tahun ini karena menggantikan sang ayah Fahruddin yang wafat pada 2020 lalu. Sebelumnya, ayah dan ibunya Suryani mendaftar haji bersama pada tahun 2014 di Manokwari, Papua Barat. Fahira baru saja menamatkan pendidikan di SMK Negeri Kesehatan Bahagia Prima Maros. Saat di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah nanti, ia berencana mendoakan sang ayah yang telah berpulang. Menjelang keberangkatannya, Fahira mengaku merasakan kesedihan karena menggantikan sang ayah menunaikan ibadah haji. Namun, ia tetap bersyukur bisa berangkat di usia muda bersama ibunya. Juga memperhatikan para lansia yang masih muda. Saya lihat masih banyak yang berumur 25 UTG dengan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca. Saya dari Fahira Nurhairani Fahruddin. Oke, Fahira. Nah, ini kan kita sekarang berusia berapa? 19 tahun. 19 tahun. Kita asal dari mana? Asli Maros. Di Maros. Tapi pernah tinggal di Manokwari. Manokwari. Iya. Jadi berapa tahun di Manokwari? Lebih 13 tahun. 13 tahun ya. Bareng ibu. Kalau ibu namanya siapa? Ibu Suryani. Kalau kita ini berangkat haji baru berdua ya? Iya, berdua.
Sebenarnya bukan ceritanya bisa menjadi jamaah haji termuda tahun ini di Manokwari ya, Sumatera Barat. Kira bagaimana ceritanya itu? Senang, bahagia. Ceritanya itu dari tahun 2020 semenjak Bapak meninggal, Ibu langsung urus pelimpahan. Nah, di situ usia masih 14 tahun. Kita ke Depak belum bisa karena masih di bawah umur. Setelah lulus SMA, kita kembali ke Manokwari. Kita ajukan pelimpahan lagi ke depan dan akhirnya alhamdulillah bisa dimudahkan. Tahun 2020. Iya, daftar. Mulai dari barang bawaan, banyak doanya. Kalau tidak Bapak bisa lihat di sini bahagia di sana, ditempatkan di tempat yang paling indah. Bahagia ada sedihnya karena harus menggantikan. Iya, amin. Risikonya apa? Jika masuknya rusak, Bapak Ibu nanti di sana akan susah. Pertama, kalau kedua air. Pada saat masuknya rusak. Yang kedua, kalau pikiran ke sana, ibadah dulu, utamakan ibadah. Iya, amin, amin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh terus-menerus berkoordinasi dengan Kerajaan Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh dan mengkomunikasikan situasi yang ada di tanah air maupun di Tanah Suci, khususnya di Madinah. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentu saja kami harus membaca ulang seluruh data yang kita miliki, baik data jamaah yang sudah terbang maupun jamaah yang belum terbang, kemudian juga data jamaah suami istri yang bergabung, dan juga data jamaah suami istri yang terpisah satu sama lain, dan juga keluarga. Ini dalam proses tersebut, ya insya Allah kemarin Kerajaan Saudi menunjukkan respon yang sangat positif, dan kita diharapkan bisa menggabungkan kembali bila ada suami istri yang terpisah. Jadi perlu dicatat, ada beberapa kasus di mana suami istri terpisah karena berbeda syarikahnya, dan hal itu sudah diketahui oleh pemerintah Saudi Arabia melalui Kemenhaj, dan kita juga didorong untuk membuat pola penggabungannya. Sekian ribu jamaah sudah kami sampaikan datanya untuk proses penggabungan tersebut, dan tentu saja tidak semuanya, karena sebagian besar suami istri itu maupun keluarga itu bergabung, kecuali yang memang penggabungan-penggabungan. Kami harapkan tentu saja jamaah juga bisa tenang, dan staf kami berusaha keras untuk memproses pergeseran penggabungan secepatnya, khususnya ketika semua jamaah sudah tiba di Makkah. Ya, ketika sudah tenang, sudah di Makkah, karena yang paling sulit saat ini adalah memasuki kota Makkah, dan yang bisa menjamin masuknya kota Makkah selain kartu nusuk atau kartu identitas haji, itu juga adalah jaminan dari syarikahnya. Ada sebagian jamaah juga yang terinformasi tidak mendapatkan atau belum mendapatkan kartu nusuk, dan kami dalam koordinasi terakhir yang dilakukan antara Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, dan terutama dengan perusahaan-perusahaan layanan haji,
bersepakat untuk melakukan akselerasi pendistribusian kartu nusuk kepada jamaah haji Indonesia. Terkait dengan petugas, tentu saja kami juga terus memantau perkembangannya, termasuk juga masalah administrasi mereka, khususnya petugas kloter yang memang bergabung dengan jamaah. Dan kami mendapatkan informasi ada beberapa petugas kloter yang kemudian harus terpisah dengan jamaahnya karena dalam proses pemvisaan maupun penetapan syarikahnya itu berbeda. Dan mudah-mudahan ini bisa kita atasi secepatnya. Ya. Kami mendapatkan informasi juga ada petugas haji dan termasuk di dalamnya ada petugas kesehatan yang terpisah dari jemaahnya, dan kami sampaikan petugas kesehatan ada di semua kloter dan di semua sektor. Tentu saja dalam konteks ini kami juga meminta kepada kasektor dan menginformasikan juga kepada petugas kesehatan terdekat untuk bisa melayani jamaah haji di hotel terdekat. Dan untuk layanan kesehatan, selain ada di sektor, sebagai layanan satelit, juga kita menyediakan layanan di KKHI. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa mempermudah bagi jamaah yang mendapatkan situasi sulit dengan kesehatannya, dan mudah-mudahan bisa dilayani dengan baik. Saya harapkan tentu kerjasama dari semua pihak, ya, baik petugas maupun jamaah. Bila mendapatkan masalah, mohon bisa dikomunikasikan secepatnya, dan kami juga sudah memiliki hotline ataupun WhatsApp yang di tanah air dan juga di Saudi agar jamaah bisa mengkomunikasikannya dengan cepat dan langsung kepada petugas kami. Dalam mengkomunikasikan masalah yang dihadapi agar mendapatkan solusi yang cepat, tentu kami juga mengharapkan informasi bisa diberikan secara valid, baik lokasinya, baik nomor HP-nya atau kontak person, maupun sektor dan hotelnya, gitu ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan petugas bisa lebih terarah dan bisa langsung menyentuh dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh jamaah. Hotline yang dimaksud di sini selain yang instan seperti WhatsApp, ada juga yang sudah kami siapkan, namanya Kawal Haji, dan semua hal, masalah, informasi terkait dengan layanan, tentang makanan, tentang transportasi, tentang hotel, tentang ibadah, dan lain sebagainya bisa disampaikan di Kawal Haji, dan kami tentu saja menjadikan platform itu untuk mempercepat proses penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh jamaah. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan jamaah haji Indonesia terus diberikan kemudahan sampai pelaksanaan puncak haji nanti, di mana jumlah manusia yang akan berkumpul akan jauh lebih banyak dari sekarang, dan kita semua diberikan kekompakan, kekuatan, serta kerjasama untuk terus mengawal proses penyelenggaraan ibadah haji ini dengan baik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Indonesia yang terkenal disiplin dan sabar dan mengikuti skema yang telah disiapkan agar memberikan kemudahan kepada mereka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.